Dari Jabir berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Maka yang akan menjadi pasukan yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak fitnahnya. Lalu ada yang datang dan berkata, saya telah berbuat ini dan itu. Maka iblis berkata, engkau tidak berbuat apa-apa. Kemudian ada yang datang lagi dan berkata, saya tidak meninggalkan seorang pun kecuali setelah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis mendekatkan dia padanya dan mengatakan, engkaulah sebaik-baik pasukanku. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Bismillah, kita akan melanjutkan membacakan terkait materi yang kemarin sebelum Anda berpikir untuk bercerai. Nah, di penutup kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ada tips yang beliau sampaikan ketika perceraian sudah menjadi jalan untuk menghadapi konflik keluarga. Nah, Bu Linda Ummu Hazimah ini beliau menyampaikan apa yang sebaiknya dilakukan ketika seseorang sudah mulai fokus menyelesaikan konflik keluarganya dengan cara bercerai. Nah, beliau menyampaikan tipsnya yang pertama adalah ketika dua pasangan sudah memilih memutuskan untuk bercerai, sebelum betul-betul perceraian itu terjadi, yang pertama beliau menyampaikan perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan adukan saja persoalan rumah tangga kepada Allah. Allah akan memberikan solusi dari persoalan itu dengan cara yang Allah tentukan. Saya memberikan tambahan. Bu Linda Ummu Hazimah ini menguatkan bahwa masalah terbesar dalam keluarga itu bukan tentang ekonomi, tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya kalau seorang manusia sudah baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Maka itu yang pertama, beliau menyampaikan perbaiki hubungan dengan Allah. Seorang suami harus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seorang istrinya juga sama, harus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ada saling menyalahkan. Yang kedua adalah jikapun hendak berkonsultasi, misalnya sudah berikhtiar menyelesaikan masalah, mengembalikan masalah kepada Allah. Yang kedua adalah jika hendak berkonsultasi, pilihlah orang yang tepat. Seorang konsultan yang baik akan mengarahkan pada pilihan yang baik. Maka dengarkan dan kerjakan saran baiknya. Nah, hendaklah kita ketika ada seorang suami dengan istri ada masalah, carilah konsultan yang baik. Konsultan yang baik itu yang memberikan pilihan yang baik. Kalau seorang pasangan akan bercerai, maka pilihan terbaik itu adalah tetap menjaga keharmonisan. Tidak untuk memilih berpisah. Tapi pilihan yang baik pertama adalah tetap menjaga. Karena akan banyak orang-orang yang luka sebagaimana kemarin disampaikan. Akan banyak orang-orang yang luka ketika perceraian terjadi. Maka konsultan itu tidak boleh memihak. Harus betul-betul netral. Jadi jangan yang berat sebelah pilihan. Cari orang yang betul-betul netral. Yang ketiga, ketika melihat kekurangan dalam diri pasangan, maka berhentilah melihat itu. Fokus saja pada kelebihannya. Berhentilah menggerutu, namun bersyukurlah agar Allah akan menampakkan kelebihan pasangan. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa setiap manusia itu pasti ada kekurangannya. Namun, ketika kita ingin berniat baik, menyelesaikan masalah, menyelesaikan hubungan ini, maka berhentilah untuk fokus melihat kekurangan.
tapi fokuslah untuk melihat kelebihan. Bersyukurlah bahwa Allah memberikan pasangan yang hari ini kelebihannya ada juga, tidak semuanya kekurangan gitu. Lihat kelebihan pasangan, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah untuk memperbaiki hubungan pasangan itu. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan bahwa kalau sudah terpikir untuk bercerai dan salah satu cara menyelesaikan konfliknya adalah bercerai, beliau menyampaikan kalau keempat tipsnya itu adalah pergilah ke desa. Jadi pergilah ke desa. Beliau menjelaskan di sana akan banyak ditemukan pasangan yang tak saling menuntut, pasangan sederhana yang jarang berselisih. Mereka hidup menua bersama. Bahkan hingga usia mendekati 100 tahun, mereka tetap baik-baik saja. Hidup mereka sederhana dan bersahaja. Rumah mereka juga sederhana. Rupa mereka pun sederhana, namun mereka berbahagia. Mungkin untuk mensyukuri hidup, seseorang memang perlu membandingkan kehidupan orang lain yang berada di bawahnya. Nah, beliau menyampaikan, ayo sekali-kali mah jalan-jalanlah ke daerah terpencil yang kondisi ekonominya, mohon maaf, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan standar kehidupan orang-orang pada saat ini. Misalnya punya motor, punya mobil. Kita lihat ke desa. Mereka, mohon maaf, rumahnya pun belum tentu bagus. Di rumahnya bahkan ada yang belum ada televisi. Namun hubungan mereka dapat terawat dengan baik. Mereka menjaga kesederhanaan. Mereka bersyukur atas apa yang mereka miliki, sehingga mereka tidak menuntut pasangan yang lain ketika mengalami kekurangan. Nah, beliau menyampaikan mudah-mudahan dengan pergi ke desa, seorang pasangan itu bisa membandingkan kehidupan orang lain yang berada di bawahnya. Ternyata kalau standarnya masalahnya ekonomi, ada loh yang lebih berkekurangan atau yang lebih berkekurangan dalam materi di bawahnya. Maka sahabat semuanya berusaha kita menyelesaikan masalah seorang pasangan, seorang suami dengan istri, pastikan untuk terus memperbaiki hubungannya. Dari 4 tips itu, insya Allah kalau semuanya dilaksanakan, yang pertama mengembalikan semuanya kepada Allah, mencari konsultan yang netral, yang berikutnya fokus terhadap kelebihan pasangan, dan yang terakhir sekali-kali pergilah ke desa, ke daerah, di mana bisa jadi di sana ada orang yang sederhana tapi bisa mensyukuri hidup, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak saling menuntut dan mampu menerima apapun materi yang diberikan oleh pasangannya. Itu saja, semoga bermanfaat. Sekali lagi tentunya jangan lupa subscribe channel ini, dan insya Allah kita akan terus bacakan dari buku-buku yang lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa membeli buku ini. Kalau mau bisa pesan sama saya atau pesannya mah dimanapun. Tapi yang paling penting, teruslah untuk menambah referensi agar kita jelas frame dalam berkeluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.